Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligat wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Ikhwatul iman rahimakumullah, pemirsa Risalah Iman Ersinta TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur sekali kita bisa dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu acara Risalah Iman, yang mana dengan acara ini kita berharap bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bertambah kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semakin termotivasi juga kita di dalam melaksanakan amal-amal soleh. Karena itu adalah bagian dari cara kita untuk terus-menerus menjaga, memelihara, dan meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara cara kita di dalam menjaga dan memelihara kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah pada hari ini kita coba membahas terkait dengan bagaimana kita ini masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bersama orang yang kita cintai. Siapakah figur yang kita cintai? Sebagai seorang mukmin, tentu kecintaan kita yang pertama adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah adalah zat yang maha mencipta. Allah Subhanahu wa taala dialah yang menciptakan kita. Allah Subhanahu wa taala dialah yang menciptakan langit dan bumi dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Dan kita diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kepercayaan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifatullah fil ard. Bagaimana kita menata, mengelola bumi yang Allah Subhanahu wa taala wariskan buat kita ini. Kita jaga, kita pelihara untuk kemudian nanti kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kecintaan kita kepada Allah adalah kecintaan yang pertama, kecintaan yang paling pokok. Karena sejatinya kita ini diciptakan oleh Allah awalnya menjadi penghuni surga. Dan kita berharap juga nanti selesai tugas kita di dunia ini, kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala memasuki alam barzah. Kemudian nanti dibangkitkan di padang mahsyar. Kita berharap setelah itu kita juga akan kembali ke kampung halaman kita yang sejati. Apa itu? Surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara sekian banyak nikmat yang Allah berikan kepada para penghuni surga, ada satu yang merupakan puncak kenikmatan, yaitu ketika para penghuni surga diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa bersilaturahim, bahkan bisa menatap wajahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuk ke dalam surga dengan berharap bahwa kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, sebagai mukmin yang kita cintai tentu saja adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pemirsa Risalah Iman yang berbahagia, ada kisah yang sangat menarik terkait dengan ini, yaitu ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau sedang menyampaikan khutbah dalam masjid. Kemudian tiba-tiba saja ada seseorang yang dia berdiri dan kemudian dia bertanya, "Ya Rasulullah, kapankah terjadinya hari kiamat?" Orang ini tidak saja bertanya sekali, dia bertanya dua kali, dia bertanya tiga kali. Ya, pertanyaan pertama dan kedua tidak segera direspon oleh Rasulullah Muhammad SAW. Barulah pada pertanyaan yang ketiga, pertanyaan orang ini direspon oleh Rasulullah Muhammad SAW. Nah, apa reaksi para sahabat ketika Rasulullah sedang ceramah, sedang berkhutbah, orang ini bertanya,
sahabat begitu mangkelnya, begitu jengkelnya, marah sahabat. Terkesan bahwa orang ini mengganggu khutbahnya Rasulullah Muhammad SAW. Tapi apa yang terjadi ketika baginda Nabi SAW, beliau berkesempatan untuk menjawab pertanyaan orang tadi. Siapa tadi yang bertanya tentang hari kiamat? Ya, Rasulullah tanya balik, apa yang sudah engkau persiapkan dalam menghadapi hari kiamat itu? Maka orang ini mengatakan, ya Rasulullah, saya mencintai engkau ya Rasulullah. Apa jawab Rasulullah? Bahwasannya engkau akan bersama dengan siapa yang engkau cintai di surga nanti. Anta ma'a man ahbabta fil jannah. Engkau bersama dengan orang yang engkau cintai nanti di surga. Nah, seketika itu pula reaksi para sahabat yang awalnya tadi mereka begitu jengkel, begitu marah ya atas pertanyaan orang tadi, ya ada yang mengatakan yang bertanya itu adalah orang Badui. Nah, ketika Rasulullah mengatakan bahwa engkau akan bersama dengan siapa yang engkau cintai nanti di surga, wah, para sahabat begitu bahagia, begitu gembira mereka. Kenapa? Karena kita tahu bahwa betapa dekatnya para sahabat kepada Rasulullah, betapa cintanya para sahabat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Dan ketika Rasulullah mengatakan bahwa engkau bersama dengan siapa yang engkau cintai nanti di surga, itu artinya para sahabat termasuk orang-orang yang nanti akan bersama dengan Rasulullah Muhammad SAW di surga. Itulah yang membuat para sahabat bergembira luar biasa. Lantas bagaimana dengan kita? Ya. Nah, pertanyaan yang akan kita jawab setelah segmen berikut, apa yang mesti kita lakukan, apa yang harus kita buktikan bahwa kita mencintai Rasulullah Muhammad SAW. Jangan sampai keinginan kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya sebatas lip service saja. Kecintaan kita kepada Rasulullah hanya sekedar penghias bibir saja, sementara bukti ataupun fakta dari dalam diri kita, perbuatan, tindak tanduk kita tidak mencerminkan bahwa kita adalah orang yang mencintai Rasulullah Muhammad SAW. Kita akan lanjutkan setelah segmen yang berikutnya. Pemirsa Irsinta TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah para sahabat menunjukkan bahwa betapa mereka mencintai Rasulullah Muhammad SAW dengan sepenuh hati, dengan segenap jiwa dan raganya. Bahkan ketika beberapa event peperangan, para sahabat rela menjadikan tamengnya sebagai tubuhnya untuk menjaga agar jangan sampai Rasulullah kulitnya tersentuh dengan panah, terkena tombak. Maka para sahabat rela untuk menjadikan dirinya sebagai korban, berkorban untuk Rasulullah Muhammad SAW. Ini juga sebagaimana yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib ketika Rasulullah hijrah. Ali bin Abi Thalib tahu resikonya ketika beliau menggantikan tidur di tempat tidurnya Rasulullah Muhammad SAW. Taruhannya adalah nyawa dan taruhannya adalah kematian. Tapi lagi-lagi inilah bukti kecintaan para sahabat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Mereka rela mati ya demi menjaga, demi membela Rasulullah Muhammad SAW. Nah, di antara bukti cinta para sahabat kepada Rasulullah juga yang menarik, yang ini juga patut jadi perhatian kita. Ya, ketika sahabat dengan Rasulullah mereka seiring sejalan melewati satu tempat, kemudian ada pohon yang tumbang. Nah, para sahabat melihat Rasulullah membukukan badannya ya di bawah batang pohon yang tumbang tadi. Tetapi di lain kesempatan, ketika batang pohon yang tumbang tadi sudah tidak ada, ya, para sahabat atau sahabat yang dulu pernah berjalan dengan Rasulullah melewati jalur itu, dia membungkukkan badannya. Ya. Sementara yang lain bertanya, kenapa kau membungkukkan badanmu? Dia katakan, dulu Rasulullah melewati jalan ini, beliau membungkukkan badannya. Bayangkan, satu bukti cinta yang luar biasa, yang mungkin boleh jadi menurut kita tidak masuk akal. Tapi itulah cinta, itulah mahabbah. Lantas apa yang kita bisa buktikan pada diri kita bahwa kita mencintai Rasulullah Muhammad SAW? Nah, yang pertama pemirsa yang budiman adalah ada kerinduan yang sangat besar di dalam diri kita. Ada keinginan yang luar biasa di dalam diri kita
agar kita nih bersama dengan Rasulullah Muhammad SAW di surga. Ya, sebagaimana inginnya kita nanti masuk surga bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita masuk surga pun kita ingin majlis kita dekat dengan Rasulullah Muhammad SAW. Tempat duduk kita dekat dengan Rasulullah Muhammad SAW. Keinginan inilah yang akan mendorong kita untuk kemudian kita melakukan amal, melakukan perbuatan yang mana dengan amal dan perbuatan kita itu yang akan mengantarkan kita, ya, kedudukan kita, posisi kita nanti di surga dekat sekali dengan Rasulullah Muhammad SAW. Motivasi yang sangat luar biasa, ya, untuk kemudian kita melakukan amal-amal soleh, yaitu diantaranya adalah ingin masuk surga bersama dengan Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, sebagai pembuktian cinta kita kepada Rasulullah Muhammad SAW, Allah tegaskan di dalam Al-Quran, ya, pada surat Ali Imran di ayat yang ke 139. Wa atiullaha wa rasula la'allakum turhamun. Hendaklah kalian taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan taatlah kalian kepada Rasulnya, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Niscaya kalian akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apa rahmat yang dimaksud? Rahmat yang dimaksud salah satu di antaranya adalah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi syarat masuk surga yaitu wa'atiullaha wa'atiur rasul. Taat kepada Allah dan taat juga kepada Rasulullah Muhammad SAW. Tidak mungkin kita mengaku taat kepada Allah Subhanahu wa taala sementara kita tidak mau taat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Omong kosong kalau kita ingin masuk surga hanya mencintai Allah, hanya taat kepada Allah sementara sunnah-sunnah Rasulullah kita tinggalkan. Ya, dulu kan ada kelompok yang namanya kelompok Inkarus Sunnah. Ya, mereka mengingkari sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Mereka hanya beriman kepada Al-Quran. Lantas bagaimana mungkin mereka bisa menjalankan syariat kalau sekiranya mereka menafikan sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Mereka meninggalkan sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Tidak bisa. Ya, masuk surga harus taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Dan kalau kita taat kepada Rasulullah Muhammad SAW, itu adalah sebagai perwujudan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa kita pisahkan. Ya, termasuk juga Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai pada masa Rasulullah Muhammad SAW. Mereka semuanya sama visi misinya, mengajak manusia untuk taat, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bagi kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, maka beriman kepada para nabi dan rasul adalah merupakan bagian juga dari akidah kita. Rukun iman. Di antara rukun iman itu adalah beriman kepada para nabi dan rasul. Beriman kepada para nabi dan rasul tentu saja adalah bagaimana meneladani mereka, mengikuti risalah, tuntunan, ajaran yang dibawa oleh mereka. Kalau sekarang ada orang mengaku mencintai Rasulullah hanya sebatas seremonial misalnya, ya mohon maaf. Ya, kalau sebatas seremonial mungkin itu bisa menjadi salah satu bukti cinta kita, tetapi tidak cukup hanya dengan itu. Ya. Bangga kita dengan kelahiran Rasulullah Muhammad SAW, berbahagia kita dengan diutusnya Rasulullah Muhammad SAW, berbahagia kita menjadi bagian dari umatnya Rasulullah Muhammad SAW. Itu tentu saja harus dibarengi dengan sejauh mana komitmen kita, konsistensi kita di dalam mengikuti sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Tidak boleh sedikit pun kita menganggap remeh apapun yang menjadi sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Suatu ketika, ini ada cerita menarik juga yang patut jadi pelajaran buat kita. Ya, pemirsa yang budiman tentu tahu yang namanya kayu siwak. Ya, kayu siwak yang seringkali kita gunakan untuk menggosok gigi kita. Bahkan sekarang sudah dimodernisasi, ya, dicampur dengan pasta gigi, ya, sehingga menjadi merek atau menjadi produk-produk yang terkait dengan kesehatan gigi. Nah, suatu ketika pernah ada seseorang yang dia melecehkan, meremehkan kayu siwak.
terkait dengan hadis Rasulullah, tutuplah wadah-wadah kalian sebelum kalian tidur, sekalipun hanya dengan sebatang siwak. Nah, orang ini menganggap apa pentingnya menutup wadah hanya dengan sebatang siwak. Ya. Intinya dia melecehkan siwak, dia melecehkan sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Lantas apa yang terjadi dengan orang ini? Dia justru mati lantaran tertusuk dengan kayu siwak tadi. Sebagai akibat dari dia melecehkan atau meremehkan kayu siwak. Ya. Langsung diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala balasan di dunia, belum lagi balasan di akhirat kita tidak tahu. Ya. Apalagi bukti-bukti yang harus kita tunjukkan sebagai wujud kecintaan kita kepada Rasulullah. Nah, kita lanjutkan setelah segmen yang berikutnya. Pemirsa Risalah Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan bukti kecintaan kita kepada Rasulullah yang dengan harapan kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang sangat kita cintai. Lagi-lagi kisah-kisah orang terdahulu menjadi pembelajaran buat kita. Seringkali kita menggunakan tangan kita ketika kita menulis nama Rasulullah Muhammad SAW, apakah itu lewat aplikasi di medsos misalnya. Banyak orang yang seolah-olah merasa berat, merasa malas untuk menuliskan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Wasallam cukup ditulis dengan SAW. Kalau kita baca, mungkin bagi orang yang paham, SAW itu adalah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan rahmat, memberikan kesejahteraan dan keselamatan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tapi fakta membuktikan bahwa orang yang pertama kali yang dia menuliskan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan SAW, apa ganjaran yang dia terima? Ternyata tangannya dilumpuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena dia malas, dia enggan, dia kikir. Sekedar untuk mengatakan Sallallahu Alaihi Wasallam saja, dia tidak mau menggerakkan tangannya, menulis dengan sempurna. Dan itu boleh jadi terjadi pada kita. Ya, karena rasa malas atau mungkin juga sifat kikir yang ada pada diri kita. Padahal orang yang paling kikir kata Rasulullah adalah orang yang ketika Rasulullah namanya disebut dia tidak mau bersolawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Di dunia balasannya Allah sudah tunjukkan secara nyata. Ya. Nah, ada lagi kisah yang lain. Ketika Rasulullah menganjurkan kepada seseorang yang hendak tidur, ya apa yang diperintahkan oleh Rasulullah? Ya, hal-hal yang disunahkan hendaknya bisa kita lakukan, mulai dari berwudu, termasuk diantaranya bersiwak, ya, memposisikan tangan kita ketika kita tidur. Ya, Rasulullah biasa itu menjadikan tangan kanannya sebagai sandaran, ya, pipi beliau ketika beliau miring ke sebelah kanan saat tidur. Itu diantara contoh tidur yang disunahkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian ketika ada seseorang yang diingatkan agar mengindahkan sunnah Rasulullah sekalipun ketika tidur, orang ini bilang apa? Dengan sombongnya dia katakan, terserah saya. Saya mau meletakkan tangan saya dimanapun itu urusan saya. Tapi sejarah mencatat apa yang terjadi dengan orang ini. Ya. Karena dia melecehkan sunnah Rasulullah, dia meremehkan sunnah Rasulullah Muhammad SAW, sekalipun hanya meletakkan tangan pada saat tidur, ternyata pagi harinya dia mati dalam keadaan tangannya itu masuk ke dalam lubang belakangnya. Contoh nyata di dalam kehidupan yang nyata bahwa orang-orang yang melecehkan sunnah Rasulullah, meremehkan sunnah Rasulullah, ya, tidak menunggu ganjaran atau balasan di akhirat. Di dunia saja Allah sudah balas apa yang semestinya pantas mereka dapatkan lantaran mereka melecehkan bahkan menghina sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Nah, oleh karenanya pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bukti kecintaan kita kepada Rasulullah Muhammad SAW adalah sejauh mana, ya, perbuatan kita, ucapan kita, tindak tanduk kita, ya, termasuk tadi bagaimana Rasulullah mengajarkan kita tidur sesuai dengan sunnah beliau, bahkan dalam hal-hal yang lain, aspek yang lain,
makan, minum, ya urusan keluar masuk WC, semuanya itu sudah secara sempurna ya diberikan contoh, diberikan tuntunan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Adanya adab-adab yang mulia yang harus kita indahkan. Ya, kalau orang Arab mengatakan namanya al-adabu syarafun wa man la ya'adabu fa huwa zubabun, bahwasannya adab itu mulia. Siapa yang dia tidak di dalam hidupnya tidak mengindahkan adab, maka tidak ada ubahnya dia seperti halnya seekor lalat. Ya, karena kita tahu bagaimana kehidupan lalat. Ya, dia bisa menyebarkan penyakit, dia bisa nempel di mana saja. Ya, dia bisa membawa dampak yang buruk kepada orang lain. Ya. Tentu kita tidak mau kalau diri kita disamakan dengan lalat. Nah, makanya tidak ada cara lain. Ya, bukti kecintaan kita kepada Rasulullah Muhammad SAW adalah dengan mencontoh ya peri hidup Rasulullah Muhammad SAW, termasuk diantaranya adalah adab-adab yang memang sudah beliau ajarkan, beliau sudah contohkan kepada kita. Kemudian bukti cinta kita yang lain kepada Rasulullah Muhammad SAW adalah bagaimana kita memperbanyak bacaan sholawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ada orang yang bangga dengan amalan tahajudnya, dengan bacaan Qur'annya, dengan sholat sunnahnya, tapi dia jarang untuk membaca sholawat kepada Rasulullah. Maka orang yang sekalipun mungkin tahajudnya sedikit, baca Qur'annya sedikit, tetapi sholawatnya kepada Rasulullah yang begitu banyak sebagai bukti kecintaan dia kepada Rasulullah Muhammad SAW, boleh jadi orang ini kedudukannya nanti di surga lebih dekat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ya, dengan memperbanyak sholawat kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagaimana yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 56. Ya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Surat Al-Ahzab ayat 56, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Allah perintahkan kepada kita untuk bersalawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian bukti cinta kita yang terakhir adalah bagaimana kita mencintai siapa-siapa atau kelompok orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah Muhammad SAW. Di antaranya adalah mereka para sahabat. Rasulullah begitu cintanya kepada para sahabat. Oleh karenanya jangan sampai kita termasuk orang-orang yang mencaci maki, ya, membuli para sahabat. Ya, kalau orang-orang kafir sekarang mereka berani menghina, mencaci maki Rasulullah Muhammad SAW. Nah, ini ada kejadian di Swedia. Ya, seseorang yang dia berani membuat kartun Rasulullah ya dalam bentuk seekor anjing. Apa yang terjadi dengan orang ini? Ya, Allah matikan dia dalam bentuk kecelakaan dengan cara yang hina. Dan tentu masih banyak lagi kisah-kisah orang-orang yang menghina, membuli, melecehkan Rasulullah Muhammad SAW. Ternyata azab yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak perlu lagi menunggu di akhirat. Di dunia Allah sudah timpakan azab itu. Kalau di dunia saja azab yang didapat sudah sedemikian rupa, sudah sedemikian mengerikan, sudah sedemikian menghinakan, bagaimana nanti lagi azab yang Allah timpakan kepada mereka yang menghina Rasulullah di akhirat kelak. Oleh karenanya, pemirsa Irsyad TV yang berbahagia, ya, bukti cinta kita yang terakhir kepada Rasulullah, cintailah orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah Muhammad SAW. Para sahabat, para du'afa, para anak yatim, ya, bahkan secara khusus Rasul mengatakan, ana waqafilul yatim hakadha, kata Rasulullah, sambil beliau menunjukkan dua jari tangannya. Saya bersama dengan orang-orang yang mencintai anak yatim nanti di surga akan seperti ini. Artinya kedudukannya sangat dekat dengan Rasulullah Muhammad SAW. Nah, inilah paling tidak ya di antara bentuk-bentuk amal yang harus ada di dalam diri kita ya sebagai bukti bahwa kita mencintai Rasulullah Muhammad SAW, sebagai bukti bahwa kita ingin sekali masuk surga ya bersama dengan Rasulullah Muhammad SAW. Yang mana tentu saja itu ada konsekuensi, ya, ada fakta, ada bukti nyata yang harus ada di dalam diri kita. Bukan sebatas pengakuan di lisan kita saja, sementara dari sisi amal kita justru jauh daripada sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Nah, pemirsa Risalah Iman yang berbahagia, inilah kiranya ya perjumpaan kita dalam kesempatan Risalah Iman pada kesempatan kali ini.
Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk selalu berkomitmen dan konsisten di dalam memposisikan diri kita sebagai bagian dari umatnya Rasulullah Muhammad SAW. Ya, sekalipun kita tidak berjumpa dengan beliau, tak pernah lihat wajah, tak pernah dengar suara, tapi kerasa cinta kita yang sangat besar kepada Rasulullah, inilah yang nanti pada akhirnya akan mengantarkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.